Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad bin Rashid dari angkatan 2021. Di sini Sumber Akademik Mata Kuliah Manajemen Alat Berat akan membahas mengenai SND UAS Manajemen Alat Berat tahun 2024. Berdasarkan soal tahun lalu, untuk mata kuliah manajemen alat berat terdiri dari soal 1 dan soal 2, di mana soal 1 terdiri dari 2 poin soal. Soal yang pertama yaitu pada suatu proses produksi hot mix ACC dengan ukuran butir-butiran maksimal 20 mm, maka AMP menjadi salah satu alat utama. Ternyata pada produk hot mix-nya dijumpai beberapa butiran agregat yang besar dan ukuran lebih dari 20 mm. Soal yang pertama itu jelaskan mengapa hal ini bisa terjadi. Yang kedua itu uraikan pada bagian apa dari AMP tersebut yang perlu dilakukan pemeriksaan dan solusinya perlu dilakukan. Kenapa pada produksi asumsi ini terdapat butiran agregatnya lebih dari butiran maksimalnya itu lebih dari 20 mm. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya perubahan gradasi agregat yang disebabkan adanya gangguan atau kerusakan di dalam bagian AMP yang berhubungan dengan pengelompokan atau pemisahan ukuran butir agregat sehingga butiran lebih besar lebih dari batas tadi yang 20 mm itu bisa masuk. Lalu bagian mana yang perlu diperiksa dan solusinya? Bagian yang perlu diperiksa yaitu pada hot screen, karena hot screen ini terjadi penyaringan sesuai ukuran agregatnya. Jadi bisa saja robek karena bergesekan dengan panas, atau bisa menggumpal karena tersumbat atau kotor. Solusinya yaitu bila ditemukan bagian yang robek pada hot screen, maka diperbaiki atau diganti dengan yang baru. Namun apabila masalahnya yaitu terjadi penggumpalan, maka hot screen harus dibersihkan secara berkala. Bisa dilihat pada bahan kuliah untuk alat aspal isi kalian lihat ada tangki aspal, unit pencampur kompor, tabung pengaruh, pendingin, unit pengubur debu, dan roa bandar. Alurnya sendiri yaitu loader mengisi turbin, kemudian mengalir ke konveyor. Selanjutnya itu melewati ayakan, terus menuju ke dryer. Ini proses dari konveyor menuju ke dryer. Kemudian setelah masuk ke dryer, itu disemprotkan api untuk pengeringan. Nantinya keluar terus menuju ke dust collector. Dari dust collector masuk ke hot elevator, kemudian naik dan ditumpahkan pada hot screen tadi. Ini bentuk perumpamaan agregat dipanaskan di atas hot screen. Ini dari hot screen itu masuk ke hot bin masing-masing. Nah ini kan bisa dilihat ada masing-masing ayakan sesuai dengan bagian-bagiannya. Kemudian terjadi penimbunan di hot bin, nah itu tidak dialirkan dengan aspal panas. Sehingga hot ini keluar ke penampal, kemudian ditampung oleh dump truck di beberapa batch. Untuk pemeriksaan AMP sendiri yaitu ada 7 pemeriksaan kopin, dump flaring, pengubur debu atau dust collector, ayakan panas, hot screen, hot bin, unit pengaduk, atau pemil, kemudian ada pengangkutan hot mix atau dump truck. Untuk code sendiri yaitu kalibrasi bukaan gate kopin dari kuliah perkerasan jalan raya. Lakukan untuk setiap ada perubahan CMF atau gradasi agregat. Kemudian agar pasukan agregat dari cold bin ke hot bin itu spasi. Jadi diperlukan kalibrasi tadi. Kemudian bukaan gate-nya itu dikunci supaya tidak berubah-ubah. Yang kedua itu sekat antara bin agar agregat antar bin tidak saling bercampur. Kemudian yang ketiga itu diperiksa atap penutupnya agar agregat khususnya fraksi halus tidak basah dan menggumpal sehingga membuat bukaan gate. Kemudian yang kedua diperiksa penutup atap pada konveyor agar material tetap kering sehingga pengeringan di dryer lebih baik.
Pemeriksaan dan pengering, yaitu ada tentunya kalibrasi alat pengukur suhu secara teratur, kemudian pemeriksaan suhu agregat yang dipanaskan setiap waktu, suhu agregat yang keluar dari tray itu yaitu 160 sampai 175 derajat. Kemudian pemeriksaan terhadap asap atau debu yang keluar dari cerobong asap. Kalau asamnya itu berwarna hitam, maka itu menandakan bahwa pembakarannya tidak sempurna. Sedangkan kalau asapnya itu berwarna putih, maka itu pertanda bahwa agregat masih mengandung air atau agregatnya masih basah. Ini yang ketiga itu pemeriksaan di pengukur debu ada dust collector. Saya dibaca sendiri. Ini ada di hot screen. Nah, di hot screen ada unit saringannya yang per ukuran itu masing-masing udah ada. Jadi nantinya ia masuk sesuai dengan bin-nya atau tempatnya masing-masing sebagai ukurannya. Nah, untuk gradasi ini bisa jadi berubah. Alasannya yang pertama hot screen bisa jadi robek karena bergesekan dengan panas tadi. Kemudian yang kedua hot screen itu menggumpal karena tersumbat atau kotor. Yang kelima itu pemeriksaan hot bin. Yang perlu diperhatikan itu kalibrasi hot bin, kalibrasi timbangan hot bin 1-4. Kemudian overload atau pelimpahan agregat dari hot bin 1 ke seterusnya sampai 4 itu. Dan kalibrasi alat pengukur temperatur. Yang kelima itu suhu asal di hot bin itu 150 sampai 165 derajat. Tidak lebih dari 200 derajat karena melebihi titik bakarnya. Suhu agregat di hot bin itu 160 sampai 175 derajat. Kadang itu ada lebih, karena lebih dari 200 derajat karena agregatnya masih basah. Kemudian yang keenam yaitu mengenai pemeriksaan pengaduk. Yang perlu diperhatikan itu lama pencampuran atau pengadukan. Itu 45 detik. Kemudian lengan pengaduk atau pedal itu dipastikan atau harus dipastikan tidak rusak, aus atau patah. Kemudian suhu mikro dari 40 itu kemudian itu 150 sampai 165 derajat dari suhu agregat. Ya, dari suhu agregat itu masuk ke minus 160 sampai 175 derajat. Dan suhu aspalnya itu 150 sampai 165 derajat. Kemudian yang pemeriksaan terakhir ada pengangkutan hot mic. Yang perlu diperhatikan yaitu temperatur hot mic berkurang atau turun setiap pengangkutan di atas dump truck. Jadi misal nantinya mau diantar ke sebuah daerah yang memerlukan waktu cukup lama itu harus dianalisis penurunannya berapa derajat. Suhu mic itu keluar dari base camp itu 160 sampai 165 derajat, sedangkan suhu pemadatan awal di lapangan itu 110 sampai 125 derajat. Ini tadi ya, jarak angkutan lama perjalanan harus diperhitungkan. Kemudian permukaan hot mic di atas dump itu terpaling rapat untuk memperkecil angka penurunan suhu. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu kontraktor A yang berbase camp di Karangjati, Kabupaten Semarang akan melaksanakan pekerjaan overlay atau pengaspalan jalan di sekitar Wates, Kabupaten Kulon Progo dengan jarak angkut 90 km. Waktu pengangkutannya itu 4,5 jam dan waktu tunggu 1 jam, serta waktu cadangan itu 1 jam. Buatlah analisisnya agar dapat dipilih pengaspalan dilaksanakan pada siang hari atau malam hari. Kita tulis dulu aturan umumnya, yaitu temperatur produksi hot mic di base camp. Sesuai pada penulisan tadi, hot mic diproduksi dan dikirim ke lapangan dengan dump truck itu pada suhu 150 sampai 165. Dengan alasan yaitu aspal dipanaskan itu pada suhu 150 sampai 165 derajat. Sedangkan agregat itu dipanaskan 160 sampai 175 derajat. Maka diambil asumsi untuk analisis ini yaitu suhu atmosfer dari basecamp itu 165 derajat. Kenapa diambil 165? Karena kita menganggapnya bahwa aspal itu panas maksimal setelah keluar dari basecamp. Nah, untuk ketentuan penurunannya atau keterangan penurunan temperaturnya selama pengangkutan di atas dump truck
Untuk siang hari itu apabila ditutup dengan terpal, turunnya itu 3 sampai 5 derajat per jam. Jika tidak ditutup dengan terpal, turun 5 sampai 7 derajat per jamnya. Sedangkan pada malam hari itu jika ditutup dengan terpal, turunnya 7 sampai 9 derajat per jam. Kalau tidak ditutup dengan terpal, turun 9 sampai 12 derajat per jamnya. Dari sini bisa disimpulkan secara umum ya, misalnya pada siang hari itu cenderung penurunannya lebih sedikit daripada malam hari. Ya karena suhu di siang hari itu tidak sedingin atau lebih panas daripada suhu di malam hari. Kemudian temperatur pada saat pemadatan awal di lapangan itu 110 sampai 125 derajat. Ini bisa dilihat di bahan kuliah pelaksanaan pekerjaan hotmix. Contoh apabila ditutup dengan terpal. Nah, sesuai yang dijelaskan tadi, temperatur produksi hotmix itu aspal dipanaskan 150 sampai 160 derajat. Sedangkan akhirnya itu 160 sampai 175 derajat. Suhu penurunan temperaturnya tadi sesuai. Dan kalau temperatur hotmix sudah kurang dari 110 derajat, sedangkan hotmix itu masih berada di atas dampar, belum mulai apa namanya penghamparan, maka hotmix itu harus dibuang karena sudah tidak sesuai dengan spesifikasi atau sudah terlalu dingin atau sesuai ketentuannya. Sehingga ada perbedaan temperatur itu 165 kurangi 110 yaitu 55 derajat saat produksi hotmix di base camp sampai ke pemadatan awal di lapangan. Nah, ini perbedaannya itu dianalisis untuk kebutuhan pengangkutan dengan jarak tertentu yang membutuhkan waktu tempuh atau angkut selama beberapa jam. Kemudian waktu menunggu giliran dump truck. Yang ketiga itu waktu untuk perbaikan salah satu alat jika terjadi kerusakan. Itu bisa sampai 4 jam. Perbedaan tempat ini harus bisa dimanfaatkan seefektif mungkin untuk menentukan suatu kewaspadaan apakah bisa dilaksanakan pada malam hari atau siang hari. Harus tutup ataukah tidak. Kembali ke soal yang tadi, sehingga dapat dianalisis bahwa alasan itu 165 derajat, kemudian waktu totalnya itu waktu angkut 4,5 jam, waktu tunggunya 1 jam, waktu cadangan 1 jam, jadi totalnya 6,5 jam atau 6,5 jam. Kenapa kalau waktu cadangan dimasukkan? Karena kita ikut keterangannya ada soalnya. Jadi kita asumsikan bahwa waktu cadangan itu juga kepakai. Sehingga bisa dianalisis tadi untuk siang hari ditutup terpal itu 165 dikurangi 4, ini 4 derajat. Diambil dari kita tengah-tengah aja. 3 sampai 5 kita ambil 4, 5 sampai 7, 6, 7 sampai 9 kita ambil 8, 9 sampai 12 kita ambil 11. Ini waktu total dikalikan waktu totalnya tadi. Jadi suhu di lapangan 139 derajat. Kemudian kalau tidak ditutup dengan terpal itu hasilnya 126 derajat. Sedangkan kalau penggambarannya dilakukan di malam hari itu ditutup terpal hasilnya 113 derajat. Apabila tidak ditutup terpal itu dapat 87 derajat. Nah, bisa disimpulkan waktu pengaspalan atau penghamparan menjadi yang paling efektif yaitu malam hari dengan dampak perlu ditutup dengan terpal. Hal ini berdasarkan analisis penurunan suhu selama waktu yang diperlukan didapatkan sehari akhir hotmix sebelum penghambaran adalah kurang lebih 113 derajat yang telah memenuhi persatuan suhu sebelum penghambaran itu 110 sampai 125 derajat. Yang dimana waktu maksimal yang paling efektif adalah pada saat malam hari dan ditutup dengan terpal. Nah, terus kemudian jika dipilihnya siang hari tapi tidak ditutup dengan terpal gimana?
Saya kan 126, selisihnya cuma 1 derajat. Ya pasti nambah waktu lagi, nambah waktu supaya ketika penghamparan itu waktunya suhunya sesuai dengan ketentuan awal tadi, yaitu 110 sampai 125 derajat. Sedangkan kita tidak tahu, posisinya itu mungkin harus pada saat itu juga atau masih bisa menunggu. Jadi kita asumsikan bahwa penghamparan yang ada di soal ini langsung gitu, misal dihamparkan secara langsung, yaitu yang paling masuk itu di malam hari dengan ditutup terpal. Kemudian lanjut ke soal kedua, yaitu mengenai jalur sodetan Ciliwung. Untuk soal kedua, ini lebih ke penguraian mengenai pekerjaannya, kemudian prosesnya, dan alat beratnya. Sedikit menyangkut materi sebelum UTS, materi macam-macam alat berat. Soalnya itu sodetan Kali Ciliwung sebagaimana gambar di atas dari pekerjaan inlet sodetan Arif Musaf, outlet sodetan dan terowongan sepanjang 1.270 meter sebanyak 2 buah. Uraikan satu masing-masing item pekerjaan, nilai 10%, maksudnya nilai jawabannya ini. Kemudian yang kedua, cara pelaksanaan pekerjaan secara singkat, kemudian peralatan berat yang dibutuhkan. Ini inlet sodetannya di sini, kemudian arifin source-nya di sini, outlet saudaranya atau pintu keluarannya ada di sini, di Kali Cipinang. Sedangkan inlet saudaranya ada di Kali Ciliwung. Yang pertama itu tadi soalnya masing-masing itu pekerjaan, tinggal kita cek aja di bagian itu tadi itu ada pekerjaan apa aja gitu kira-kira. Tinggal ditulis dan tidak perlu di sini untuk yang sub soal yang pertama itu nggak perlu dijelaskan detail lagi karena cukup memakan waktu. Arif Musaf itu kerjanya apa aja, atau sodetan, terowongan sepanjang 1.270 meter sebanyak 2 buah, itu pekerjaannya apa aja. Kemudian yang kedua itu cara pelaksanaan pekerjaan secara singkat. Nah itu tinggal jelaskan aja, misal pekerjaan persiapan, secara umum aja, supaya nggak habisan waktu nanti. Pekerjaan kalian, ini sodetan, Arif Musafnya di oleh sodetan, untuk pekerjaan terowongan, ini juga ada kok di bahan kuliah, di Pak Hari kayaknya nggak salah. Dan yang ketiga, peralatan berat yang dibutuhkan ini cukup disebutkan dan fungsi-fungsinya aja. Ya, jangan nggak perlu dijelaskan secara detail banget. Yang penting ada nama, nama alatnya sama tujuan apa fungsinya. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf jika penjelasannya banyak yang tersendat-sendat atau mungkin kurang jelas dalam menerangkannya. Karena secara umum perhitungannya itu pada analisis tadi. Dengan yang lain lebih ke penjelasan kayak tahap-tahap pekerjaan, kemudian kemudian yang perlu diperhatikan lagi mengenai AMP tadi ya. Itu kalau bisa ya dipahami lah bagaimana proses-prosesnya, terus pemeriksaan-pemeriksaannya tadi juga. Sebenarnya untuk soal satu itu baik untuk sub soal yang pertama atau dua itu sama kayak yang SNJ 2 tahun lalu juga. Jadi soalnya masih sama. Kurang tahu nanti apakah bisa jadi beda apa enggak. Tapi kemungkinan masih sama. Dan dari soal satu ini dari Pak Supri. Sedangkan yang jalur sedetan itu dari Pak Hari soalnya. Dan untuk ujiannya masih apa masih open book ya. Tetap open book. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan kurang lebih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lancar tesnya dan mendapatkan nilai yang terbaik.